Ini mungkin membahayakan ya buat kita ya kalau menghirup, tapi ini digunakan untuk membunuh atau dijadikan racun hama pada tanaman bawang merah. Mimpi para petani dan peternak seolah tak mungkin tercapai. Hasil melimpah, namun harga tak sesuai asa. Akibatnya menumpuk hingga membusuk. Kita tidak dapat apa-apa, rugi. Bahkan hutang untuk memulai usaha pun tak terbayarkan. Bagaimana harapan petani dan peternak menuai hasil panennya? Kadang itu harga ayam naik, kadang juga itu turun. Saksikan di Indonesiaku sesaat lagi. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 telah terbit terkait penghapusan piutang macet di usaha mikro, kecil, dan menengah dalam sektor pertanian. Namun realitanya di desa-desa belum menyasar kepada mereka, para petani, karena sampai hari ini di belakang saya juga masih banyak petani-petani yang memiliki hutang kepada kelompok tani mereka karena pernah gagal panen. Merambahnya bawang merah menjadi hal yang tak disadari bisa merusak komoditi tanaman lain jika metodenya dilakukan dengan penggunaan racun. Ketika bawang menjadi uang, hal ini bisa membutakan para petani tanpa memikirkan konsekuensi. Di Enrekang, racun hama mudah didapat karena dijual bebas. Praktek pertanian menyirami tanaman dengan unsur kimia akan merusak banyak hal. Tanaman bisa cepat berkembang dan terlindung dari hama, namun hanya sesaat. Sementara, penggunaan bahan kimia inilah yang masif dilakukan oleh petani di sini. Mereka menganggap bawang merah membawa berkah, sehingga menggunakan cara yang instan. Ini dia racun pestisidanya. Di sini tuh mudah sekali didapatkan untuk para petani. Ini mungkin membahayakan ya buat kita ya kalau menghirup. Tapi ini digunakan untuk membunuh atau dijadikan racun hama pada tanaman bawang merah. Ya sebetulnya ada dampak jangka panjangnya juga ya Bang, tapi nggak ada pilihan lagi supaya bawang merah ini hasil panennya bagus, mau tidak mau mereka menggunakan pestisida ini. Penyemprotan pestisida pada bawang merah sudah menjadi hal yang umum bagi petani di sini. Cara itu dilakukan demi menangkal hama dan mendapat hasil panen optimal. Sayangnya, para petani tak memiliki edukasi lebih terkait penggunaan pestisida jangka panjang dalam lahan pertanian. Bawang merah kan rawan penyakit, rawan sakit, jadi harus disemprot terus. Tapi berpengaruh sama hasil panen ya, karena disemprot terus tanamannya jadi bagus, bawang merahnya bagus. Ngaruh nggak? Berpengaruh karena kalau daunnya bagus, otomatis buahnya juga bagus. Kalau daunnya terkendala kan buahnya juga terkendala. Tapi Abang tahu kalau pestisida ini kan racun ya, berbahaya juga buat Abang juga ya, nggak boleh kena hirup juga ya. Itu pakai masker. Menurut penelitian Balai Proteksi Tanaman dan Hortikultura milik Dinas Pertanian, residu pestisida yang tertinggal pada sayuran jika menumpuk di tubuh manusia dapat menyebabkan penyakit syaraf hingga gangguan reproduksi di kemudian hari. Tak ada penyuluhan bagi para petani, sehingga yang mereka ketahui hanya meraup keuntungan sebesar-besarnya. Saat gagal bercocok tanam cabai, nenek yang memiliki 7 orang cucu ini melakoni pekerjaan sebagai buruh tani. Bekerja serabutan saat musim panen di kebun orang lain menjadi hal rutin yang ia jalani. Semua itu harus dilewati semata-mata demi menutup hutangnya. Di usia senjanya, ia punya cita-cita ingin menikmati hari tua tanpa bergelut dengan hutang. Namun pada kenyataannya, berbeda dengan kondisi yang ia hadapi sekarang. Di Enrekang,
Hasil tanam petani berbeda-beda alur musimnya. Hamparan kebun bawang merah di sini mulai memasuki fase panen. Bu Nur memanfaatkan celah sebagai salah satu buruh tani dari pagi hingga sore. Ibu sendiri, ibu kan di sini diupah ya? Iya. Berapa upahnya? Biasanya 60 begitu, 60.000. 60.000. Iya. Per apa? Per hari. Per hari. Iya. Ibu nggak mencoba menanam sendiri? Apa karena ibu nggak ada lahannya atau gimana? Ya, bukan tidak ada lahan tapi modalnya yang tidak ada. Pernyataan mengiris hati yang terlontar dari Bu Nuryati. Tak ada pilihan bagi dirinya. Menanam bawang merah sendiri membutuhkan modal yang tidak sedikit. Sementara ia hanya bekerja demi hutang bisa terlunasi dan bertahan hidup sehari-hari. Jumlah buruh tani saat panen raya bawang merah seperti ini bisa mencapai lebih dari 50 orang. Masing-masing dari mereka hanya menerima upah yang memulai aktivitas mulai pukul 6 pagi hingga sore hari. Jadi seperti inilah suasananya di tengah-tengah panen. Pastinya melelahkan dan kami butuh istirahat sejenak di sini bersama ibu-ibu. Tapi sebentar aja habis itu menggarap lagi lahan semakin naik ke atas bukit sana. Hari ini Bu Nuryati telah menuntaskan aktivitas panen dan mendapat upah hariannya. Hal ini akan menjadi rutinitasnya selama 1 bulan penuh musim panen hingga penanaman bibit bawang merah di sini. Pendataan hutang di Desa Mata Alo tergelar karena semakin banyak jumlah petani yang berhutang terhadap kelompok tani mereka. Hal ini terjadi sebab kondisi gagal panen para petani yang membuat mereka terpaksa berhutang. Saya menghampiri salah satu petani yang sedang mengantri untuk melakukan pendataan. Kalau ini, kalau tadi Bu bilang hutang bank. Kalau yang di sini kan hutang koperasi, artinya ini berbeda ya. Iya. Nah, kalau yang hutang bank itu Bu, ada isu bahwa ada pemutihan, Iya. ya kan? Bahkan sudah terbit peraturan pemerintahnya. Nah itu Ibu melihat itu bagaimana sih? Pengen nggak sih gitu? Ada program itu segera terwujud? Iya, pengen seperti itu. Memangnya dulu Ibu berhutang untuk apa Bu? Untuk modal tanam. Oh gitu. Lalu sempat gagal panen. Iya. Selain berhutang terhadap kelompok taninya, Bu Nuryati juga memiliki hutang bank yang nominalnya berkisar jutaan rupiah. Hingga kini, masalah hutang itu tak kunjung teratasi. Di sisi lain, regulasi pemutihan hutang petani belum juga terrealisasi. Selain mencari pendapatan dari bawang merah, Bu Nuryati juga melakoni pekerjaan sampingan dengan mendatangi bantaran sungai. Bu Nur bersama ibu-ibu lain mencari tambahan dari aliran sungai Mata Alo. Mendulang emas secara tradisional ini dilakukan ketika aliran airnya lumayan deras. Berharap mendapatkan beberapa hasil emas yang kelihatan gitu, tapi sampai sekarang belum juga muncul. Udah beberapa kali kami mengayak pasir nih. Hari semakin sore, namun belum juga muncul secercah harapan. Seolah tak menyerah, pekerjaan seperti ini mau tak mau ditempuh Bu Nur demi bisa mengumpulkan uang untuk membayar hutang. Ibu kalau mendulang ini kan belum tentu juga ya dapat ya. Terus Katakan namanya usaha. Siapa tahu rezeki. Kondisi sungai hari ini dan zaman dulu sangatlah berbeda. Hal ini dirasakan oleh Nenek Hamidah yang tumbuh dan besar di bantaran sungai ini. Menurutnya, tingkat kejernihan air sungai sangat berbeda. Dulu tidak sekeruh sekarang. Hal itu pula yang berpengaruh terhadap hasil mendulang. tapi ada waktu dulu waktu mendulang emas ada hasilnya. Oh iya. Iya. Sekarang Biasanya dapat itu 1 garam 2 garam. jadi spot di sini ternyata kurang
apa ya? Karena Tidak tahu Kak, kurang emas kerja di sini apakah? tidak ada emasnya di sini menurut Nenek Hamidah. Karena nenek biasa mencari emas. Kalau misalkan yang dia rasa ada tuh Orang tua aku dulu begitu. Kami pun harus kembali menerjang aliran sungai untuk menyeberang ke pemukiman. Jadi gini perjuangan ibu-ibu ya, kesehariannya sudah mendulang tidak dapat apa-apa. Ya seperti ini medannya ekstrim dengan melewati riam-riam sungai yang harusnya tuh deres banget. Bu, hati-hati. Sampai akhirnya. Satu kebun ini tidak terjual, kita tidak dapat apa-apa, rugi. Pemandangan kebun kol busuk menjadi fenomena yang belakangan ditemui di Desa Mata Alo, Kabupaten Nrekan. Hasil panen didiamkan oleh para petani karena harga pasar yang kian merugi. Sebenarnya berada di tengah hamparan kebun kol ini udah terasa baunya, apalagi ketika diindus, bau busuk, menyengat banget. Dan ya kondisinya seperti ini, tanaman kol milik petani sudah tidak bisa terselamatkan karena harganya yang begitu anjlok. Jadi udah nggak terawat lagi, bapak dan ibu hanya ingin membabat kebun mereka untuk ditanam yang lain. Sayur kol yang dibabat hampir seluruhnya membusuk. Meski telah memasuki usia panen sejak masa tanam, kini tak dilakoni lagi. Padahal, Bu Muflihah telah menanam kol sejak 2004 dan pernah menghasilkan hingga 10 ton saat panen. Kondisi yang sangat kontradiktif dengan hari ini. Kalau dulu harga 3.000 per kilo, sekarang 800 rupiah per kilo. 400 perak, cuman dapat segitu? Iya. Kira-kira kenapa tuh Bu? Ya mungkin karena lagi banyak, jadi bersamaan semua jadi murah. Dan ibu memang sengaja membiarkan kebun ibu begitu aja? Iya, karena kalau dipetik juga sama aja rugi. Kalau dulu kan masih mending, masih ada yang bisa dijual. Kalau ini kan betul-betul satu kebun ini tidak terjual. Kita tidak dapat apa-apa, rugi. Rp800 per kilogram, sungguh angka yang mencengangkan. Adanya faktor tarik-menarik harga pasar menyengsarakan kehidupan para petani. Di tengah aktivitas membersihkan kebun kol, Bu Muflihah dan Pak Rahman ingin menyelamatkan sebagian hasil panen yang kiranya masih bisa dijual. Meski kualitasnya telah menurun, namun tak ada pilihan bagi mereka. Pak Edi menjadi sosok penyelamat bagi petani yang perlahan merugi, seperti Bu Muflihah. Baru sekitar 1 tahun mendirikan kelompok tani elang morok, dirinya hanya ingin membantu saudara-saudara sekampung agar mampu bertahan di tengah gempuran yang melanda sektor pertanian. Oke Pak Edi, ini kenapa harganya sekarang murah banget Pak? Iya, karena produksinya kol di sini banyak, terus di daerah luar juga banyak. Bapak kenapa mau menampung hasil panen punya Pak Rahman sama Bu Muf? Kan di sini sudah udah banyak, nggak ada lagi yang mau menampung lagi ya Bu ya Pak ya. Gitu. Kenapa Bapak masih mau menampung Bu Muflihah sama Pak Rahman? Ya, beginilah, tidak apa-apa lah, nanti saya usahakan saya jualkan saja tuh, karena saya tetangga, saya bawa ke pasar. Mudah-mudahan bisa laku di sana 1.000 atau berapa tuh, saya jualkan sama dia. Mudah-mudahan
bisa kembali modal sedikit. Hamparan kebun sawi ini menjadi salah satu potensi pertanian desa Mata Alo di Kabupaten Enrekan. Melihat hal itu, salah satu pemuda di desa ini tergerak untuk rutin membantu ibu-ibu di kebun. Maulia Citra atau yang akrab disapa Cici ini juga aktif menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Ia turut prihatin dengan kondisi petani di desanya yang jauh dari kata sejahtera. Padahal para petani khususnya ibu-ibu tak jarang menuai hasil panen yang luar biasa. Ya, sebagai generasi penerus, Cici ingin suatu hari desanya maju dan disegani dalam hal pertanian. Ia sadar bahwa hal kecil yang dilakukan suatu hari bisa berdampak. Ia pun memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melebarkan pasar agar hasil panen petani bisa mendapat harga yang layak. Cici biasa datang juga bareng ibu-ibu ke kebun gini? Iya, biasa. Biasa ke kebun. Kenapa tertarik datang terus bikin video bareng ibu-ibu? Karena kasihan sama ibu-ibu sudah tua tapi masih semangat ke kebun. Gitu. Iya. Terus apa sih yang Cici kepengen gitu dari bikin video? Mungkin Cici taruh di akun medsos juga ya? Iya. Apa yang Cici, saya mau bikin video ini mau diupload supaya apa gitu? Supaya mungkin lewat video sayuran sawi ini bisa banyak yang beli. Berharap juga harganya stabil ya, nggak anjlok, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, Mak ya. Sosok pemuda seperti Cici seperti menumbuhkan harapan baru bagi para petani. Setidaknya menjadi langkah kecil agar tidak terus-menerus digerus oleh fenomena harga pasar yang tak kunjung stabil. Tingginya harga sarana produksi peternakan sapronak mencekik para peternak rumahan di berbagai daerah, mulai dari bibit atau anakan ayam, pakan ternak, vaksin, hingga obat-obatan. Bu Atik telah melakoni usaha sebagai peternak hingga produsen ayam potong sejak 15 tahun lalu. Namun semakin kesini, semakin menemukan banyak kendala. Jumlah ayam di kandangnya makin berkurang. Beruntung, masih ada pesanan yang masuk meski menuai keuntungan yang sangat kecil. Inilah kondisi di kandang Tante Ati sekarang. Kandangnya tuh kandang rumahan dan kebetulan lagi ada yang pesan 15 ekor ayam potong. Sekarang kami mau kumpulkan dulu nih beberapa ayamnya. Ternyata menangkapnya nggak mudah ya kalau buat saya yang nggak terbiasa. Harga pakan ayam semakin hari semakin tinggi. Yang tadinya hanya Rp5.000 per kilo, kini mencapai Rp9.000 per kilogram. Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik pada akhir tahun 2024 mencatat sektor ayam potong menjadi salah satu penyumbang deflasi atau penurunan harga mencapai 0,05% dari total deflasi nasional 0,14%. Ibu, ini kandangnya kenapa kosong? Iya, karena kadang kan ayam itu kadang mahal, kadang murah. Kendalanya begini tuh, kadang itu ayam kadang itu harga ayam naik, kadang juga itu turun. Jadi kita itu penjual, kita harus tabah menghadapi. Terus kadang juga itu kalau dari kepanasan diantar dari kandang terus ke sini, kadang itu banyak yang mati di atas mobil. Jadi itu kita punya risiko sendiri. Harga ayam potong paling mahal pernah mencapai Rp70.000 per ekor. Kini, di tengah fenomena rendahnya harga ayam potong, Bu Atik mau tak mau bertahan di harga Rp25.000 per ekor, sebab adanya daya saing dari produsen lain. Padahal, harga bibit ayam per kilogram kini sudah mencapai Rp24.000. Hal ini semata-mata dilakukan demi tetap mendatangkan pembeli. Selama ini harga ayam potong
Itu berapa sih Mak menurut Mama gimana? Kemarin kan harganya sampai 70-an, 75. Sekarang tapi, lagi rendah. Sekarang lagi rendah. Jadi tapi ada juga sih penjual di sebelah tapi tidak sama harganya. Di sini yang paling murah, makanya Mama langsung ke sini. Oh, gitu. Iya. Di sudut lain desa Mata Alo terdapat sebuah kandang sapi perah milik Pak Obe. Ukuran kandangnya memang tak begitu besar sebab jumlah sapi yang masih sedikit. Setidaknya melakoni pekerjaan sebagai petani kecil-kecilan seperti ini menjadi pilihan Pak Obe untuk menunjang kebutuhan keluarganya. Namun sayang, problem distribusi kerap ditemui. Kendala menjual hasil juga dirasakan peternak susu sapi di tengah kebutuhan yang tinggi di Indonesia. Namun hasil perahan mereka tak bisa ditampung. Bahkan pemerintah malah lebih memilih susu impor untuk kebutuhan dalam negeri. Ironis memang, peternak tak bisa meningkatkan mutu perahan susu sapi karena keterbatasan pengetahuan dan modal. Mereka belum merasakan kehadiran pemerintah agar memberikan penyuluhan memproduksi susu sapi sesuai standar. Nah, ini sapinya Pak Obe, produktifnya sebetulnya lumayan ya, menghasilkannya ya Pak ya. Ini sekali perah bisa 1 ember, 1 sapi, walaupun jumlah sapinya nggak banyak. Cuma memang Pak Obe kebingungan ya Pak, karena di sini tidak ada tempat penadah susu sapi. Selama ini Pak Obe harus mengeluarkan ongkos lebih untuk menjual hasil perah susu keluar wilayah desa. Lesunya harga-harga dalam sektor pertanian rupanya berpengaruh bagi Pak Obe karena kesulitan mendapat penadah susu seolah tak ada pasar. Sehari bisa produksi berapa Pak kira-kira? Biasa 30 liter kalau sudah melahirkan. 30 liter? Iya. Oh, kalau yang ini udah melahirkan atau belum? Belum, ini sudah lama itu makanya susunya. Iya, ya, berkurang. Ya. Oh gitu, oke. Tadi Bapak cerita sama saya kalau misalkan di sini tuh kesulitan penadah susu. Iya. Nggak ada penadahnya? Nggak ada. Oh, kenapa tidak ada yang mau menadah susu sapi di sini? Kurang tahu juga, mungkin nih mau di kurang anunya, cuman khusus bikin dangke saja. Oh, iya. Mungkin nggak ada pasarnya, nggak ada yang beli. Ada tapi cuman terbatas karena dibuat dangke. Dangke aja. Iya, dangke. Oh, bukan untuk dikonsumsi? Bukan. Harus berapa banyak? Saat kesulitan menjual, Pak Obe mengolah hasil perah susu menjadi olahan khas Enrekang. Makanan itu disebut dangke yang terkadang ia jual. Namun, hasil susu perah hari ini hanya cukup untuk kami olah untuk disantap bersama. Nah, hasil susu perah yang kemarin, karena betul-betul nggak ada penadah atau pengepulnya, jadi dibikin seperti ini, bikin dangke namanya. Makanan khas Enrekang. Tak ada campuran bahan lain, hanya susu sapi perah yang direbus di atas tungku, lalu dicampur sedikit bahan untuk membuat rasa sedikit gurih seperti keju. Tak memerlukan waktu yang lama, olahan dangke pun sudah jadi. Langsung dimakan ya? Iya. Oke. Bismillah. Keju alami khas Enrekang. Teksturnya kayak tahu gitu. Tapi susunya berasa banget ya Pak ya. Nggak manis sama sekali karena tadi nggak ada campuran apapun. Bahannya cuma pakai getah pepaya aja dan susu murni sapi.
Pada 2009 silam, Dusun Ramang-Ramang di Kabupaten Maros diwacanakan menjadi lokasi pemusatan area tambang kars. Iwan yang lahir dan besar di sini sangat kontra akan rencana itu. Ia berinisiasi mengajak masyarakat setempat beralih meraup penghasilan dari menambang menjadi pelaku wisata. Sebuah perkampungan yang dulunya sangat terisolir kini menjadi destinasi wisata banyak orang. Tentu bukan proses yang mudah. Tim Indonesiaku pernah melakukan penelusuran di kampung ini saat masih sulit dijangkau dan kondisinya amat terbelakang. 10 tahun lebih terlampaui, Kampung Berua kini justru memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal bahkan mancanegara. Meski tetap tak ada akses darat yang memadai, justru hal itu yang menjadi pembeda. Saya mau menuju Kampung Berua dan tiba-tiba di dalam perahu ada bule di sini sudah bersama dengan pemandunya. Jadi kami bareng-bareng saja sekalian untuk ke sana. Sungai yang asri diiringi panorama indah menjadi suguhan perjalanan kami. Hal ini menjadi bukti bahwa kawasan kars bisa tetap lestari dan alami. Tiba di Kampung Berua, tak sedikit warga asing yang berkunjung. Kebanyakan dari mereka datang karena penasaran akan cerita di balik alam ramang-ramang yang memukau. Mereka tak menyangka tempat menakjubkan seperti ini hampir dijadikan area pertambangan. So, Mr. Vincent, where are you from? Saya dari Prancis, saya tinggal di Paris. Oke. Kami baru datang 3 hari yang lalu. 3 hari, oke. Untuk liburan. Untuk liburan datang ke sini. Oke, terus tahu Maros, Ramang-Ramang ini dari mana? Ya, saya sudah lama saya suka jalan-jalan di Makassar, di Sulawesi. Oh, oke. Pantimurung banyak kali. Oke, udah explore ya. Iya. Oke, so what do you think about Ramang-Ramang? Saya suka sekali itu tempat natural dan segar. Kunjungan wisatawan amat berdampak terhadap kehidupan warga di sekitar. Tak sedikit dari mereka yang beralih membuka penginapan hingga menjadi pemandu wisata. Nasrul menjadi salah satu pemandu yang sudah berlisensi resmi dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulsel dan merasa lega karena memiliki penghasilan bukan dari menambang. Akhirnya mulai nih datang nih wisatawan mancanegara ke sini. Nah itu Bang Nasrul sendiri sebagai penduduk lokal ya asli sini itu bagaimana belajar bahasa gitu. Sekarang bisa berapa bahasa? Sekarang ini kami fokusnya di bahasa Inggris, belajar bahasa Prancis juga sama bahasa Belanda. Belajar bahasanya dari mana? Kami otodidak, lebih banyak kami belajar otodidak. Learning by doing. Belajar karena berkomunikasi sama mereka. Turis, ya. Oh, oke. Perubahan yang dirasakan warga amat terasa signifikan. Tak terkecuali bagi Marta, warga asli Kampung Berua yang sudah mengalami perubahan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik. Namun baginya, akses jalur darat juga diperlukan agar mobilitas warga tidak terbatas. Tapi kalau memang untuk warga di Berua ini, memang lewat sini aja, lewat apa? Sungai aja. Lewat itu aja. Oh, lewat itu aja, nggak ada jalan lain selain sungai? Ada, cuma susah. Oh, gitu. Naik turun bukit. Bentuk perubahan lain juga terasa pada sektor pendidikan. Berbeda dengan kondisi anak-anak yang putus sekolah di desa Bontosomba, anak-anak usia sekolah di desa Salenrang justru mendapat dampak berarti dengan kehadiran turis asing. Merin, wisatawan asal Prancis ini, mengisi eksplorasinya ke Ramang-Ramang diselingi menjadi relawan untuk mengajar anak-anak. Ini salah satu keuntungan dari desa yang sekarang berubah arahnya menjadi desa wisata, mendatangkan wisatawan dari mancanegara yang akhirnya membuat anak-anak bisa belajar dengan mereka yang mau menjadi volunteer. Belajar bahasa Inggris, belajar untuk tidak minder dengan datangnya orang-orang dari luar. Dan seperti inilah kondisinya. Bayangkan kalau tadinya desa ini dijadikan tempat penambangan, pastinya kita tidak akan
melihat pemandangan seperti hari ini. Bermacam dampak ke arah lebih baik terjadi di sebuah permukiman yang hampir dirusak alamnya karena ulah tangan manusia. Siapa sangka, kini sebagian besar warga desa Salendrang bisa mendapat penghidupan yang jauh lebih layak dari gejolak yang pernah ada. Berproses memakan waktu lama namun berbuah penuh makna. Itulah penggalan kisah yang bisa menuai hikmah dari mereka yang dulunya terbengkalai, kini mengamalkan nilai lestari alam.